konsen di penanganan bencanaan, masih juga ngikutin Piala Dunia gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Jody. Iya. Kejauhan. Mas Hussein, gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Langsung dari Jakarta teh. Iya, Iya. tapi nggak berani nyetir. Jadi tadi naik iya. kereta, terus ternyata banyak sekali kisah kejadian yang mengingatkan pada saat kita masih kuliah dulu. Iya. Tapi yang paling spesial begitu saya turun dari kereta, keluar dari stasiun, ternyata ada yang jualan gorengan. Ada yang jual tahu berontak di situ. Mana? Tadi Mana sudah minta nih? tolong Mas Dedi untuk ini kita ikut sepi ngomongin siapkan. bola, ngomongin bencanaan. Iya, daripada bola-bola terus mending Minuman kita doang, ngobrol iya, sambil iya, ini ya. iya. Yes. Sambil ini. makan tahu berontak. Terima kasih Mas. Masih pada ingat kan tahu berontak? Tahunya memberontak karena dulu kita waktu di IPB bukan memberontak tapi ya. Jadi bisa ini ya, Iya, sambil ngobrol sambil Makasih, ngemil iya. mangga. Cocok nih bener nih. Iya ya. Cocok. Alhamdulillah, Ini, iya. ini. Tadi ngomong dengan Mas Jody. Iya. Masih. Jadi harus apa? Apanya nih yang masih, saya kan baru datang nggak tahu nih. Tanya Mas Jody, kan ngomong Piala Dunia. Lagi gempa, lagi ada tangga darurat bencana, kan di ARM, Iya. masih relawan mandiri, nggak tahu, Terlin tahu apa enggak kan? Tapi intinya kita sambil nonton Piala Dunia juga, Iya. tapi aksi di sana tetap jalan juga. Oh, di Cianjur. Masya Allah. Nah, teman-teman. Meskipun jagonya udah kalah. Jangan-jangan belum tahu Teh Evel ya. ARM itu apa? ARM tuh kalau saya kebayang arm gitu kan. Tangan ya, tangan ya. Oh iya benar. Ini keren Padahal juga sebenarnya ini. itu apa sih ARM? Nah, nanti kita bahas makanya. Kita bahas hari ini. Boleh saya mau Ah. bener-bener dari awal itu sejarah terbentuknya tuh seperti apa? Iya. Apakah ada hubungannya dengan himpunan alumni IPB atau gimana gitu ya? Nanti yang mau cerita siapa Mas? Kita gantian aja gantian. Nah, kalau saya kan sebagai sahabat ARM ya, sahabat ini tentunya kalau dipanggil ayo, kalau enggak. Kalau saya apa? Saya apa nih? memang pengurusnya jadi kayak Sahabat gini. saya berarti apa? Nanti harus jadi Teman sahabat. baru. Harus jadi ya Harus teman jadi baru. sahabat. Teman baru ARM menjadi berarti- sahabat ARM. berarti nanti Kayak ada sih ceritanya karena yang juga. juga banyak sudah. Kalau tahu Bang Husan udah mungkin hampir 25 tahun ya Bang. Yang begini-begini. 25 tahun. Iya, karena Bang Husan Ini maksudnya sebelum ARM ya? Iya, banyak aktivitas kemanusiaan. aktivitasnya kemanusiaan Bang Husan ini tidak hanya mungkin di Indonesia, bahkan mungkin udah di benua Pak. Iya, Oh. alhamdulillah. Kemudian comeback ke kampus dan mungkin ARM saya kira ya memang yang udah wajib kan. Iya, itu pertanyaan menarik ya Bang. Kenapa ada? Karena emang banyak yang nanya juga gitu. Karena emang masih bayi lah, Iya. balita. Gitu. Iya. Akhirnya itu kan kalau kita dia aksi relawan Aksi mandiri. relawan mandiri. Nah, di belakang ada yang dalamnya himpunan alumni Oh iya nih ya. IPB. ARM, AA, iya. IPB. Jadi emang Iya, dia iya. badan di bawah himpunan alumni IPB. Jadi memang ada hubungannya Ada dengan hubungannya, himpunan persis. alumni IPB. Itu saya baca di situ juga ada bermartabat, menebar manfaat. Nah, itu Keren banget visinya ya. Iya, itu jadi tagline kita sekarang Oke. kemana-mana. Jadi dulu itu kalau di Asal-muasalnya? bayi itu karena emang baru 3 tahun. Lagi lucu-lucunya ya. Lucunya gitu ya. Lagi tahu. Jadi 2019. Wah, ya, Brin. 2019 Waktu bulan? itu bulan kita berdirinya bulan September. September. 17 September ulang tahunnya. BPPB lah. Ya, Oh, iya, bulan iya, September. iya, iya. Nah, waktu itu 2019 itu di awal sebenarnya, di awal 2019 di HIPB ini bikin raker biasa ya. Rapat kerja. Kalau saya ingat tuh rapat kerja yang kedua. Nah yang menarik waktu itu kita belum terlibat, saya belum tahu. Saya masih bekerja di dunia luar. ya, luar gitu ya. Nah, DPP HIPB ini salah satu hasilnya menurut saya menarik waktu itu adalah mereka mengumumkan mereka akan membentuk badan otonom yang mengurus khusus bidang kebencanaan. Mungkin alasannya adalah karena banyak bencana sebelumnya ya, yang Lombok, yang Palu ya, terus ada yang Banten ya. Itu kayak IPB kan kita tahu, kalau namanya IPB alumni pasti alma mater pasti semangat bantunya tinggi kan. Jiwa sosial tinggi, kalau IPB udah ketahuan dari dulu. Betul, betul. Nah, tapi cara menyikapinya itu kan cara sendiri-sendiri. Iya.
kalaupun nanti alumni terjun, hanya sekedar dia ngasih bantuan, dia ngumpulin lalu ngasih gitu ya ke orang-orang lain. Ada pikiran, visi yang cukup bagus, kenapa nggak kita bikin badannya saja, lalu kita bergerak dengan sesuai seperti kayak lembaga-lembaga kemanusiaan profesional pada umumnya. Nah ide itu yang ditangkap, dan kemudian kebetulan berjodoh dengan waktu itu kita beberapa orang teman-teman yang Berarti itu yang mengeluarkan ide itu siapa ya? itu DPP HIPB yang Waktu masih Mas Patan kan, masih Mas zaman Patan. Mas Patan 2017 Ketum, Pak. ya waktu itu Kan? ketum Iya, iya. DPP HIPB. Nah diproses saya Masukin, cemplungin. cemplungin. Ini Iya. ada seperti Masih ini. awal bulan ya? Awal tahun Sama maksudnya. Mas ini Oke. ya, sama Mas Narbowo dengan nama ya, Mas iya. Bowo. Beliau itu memang veteran lah ya untuk di bidang kemanusiaan, ngurusin para dai terpencil, terus ngurusin sampai ke Rohingya, ke Cox's Bazar, ke Turki, sebutannya namanya lah gitu ya. Ya saya juga ada apa-apain dengan dia gitu ya. Kebetulan saya kemudian memang waktu itu sedang bekerja di Federasi Palang Merah Internasional ya, jadi memang IFRC, IFRC. ya, memang sering keluar juga, Ya. tapi saya lebih memang banyak kalau keluar negeri di capacity buildingnya, jadi melatih volunteer-volunteernya di Palang Merah maupun di bulan. Jadi lebih ke manajerial ya, Pak? Manajerial gitu ya, ketemu nih jagoan lapangan, ketemu sama orang yang ngurusin organisasi. Iya. Waktu itu amanat dari kawan-kawan DPP, Kang Fatan itu, tolonglah dibentuk ini supaya kemudian jadi lembaga yang bisa membawa nama baik bukan cuma himpunan alumni tapi juga IPB. IPB-nya. Memang namanya udah jodoh, berdiri, saya ingat mungkin bukan 9 September masalah. Baru berdiri SK-nya, Langsung. waktu itu adalah bencana asap di Riau. Oke. Oh. Seminggu setelah berdiri, Oh iya. kami harus berangkat ke sana berdua. Jadi berangkat berdua, memang situasinya lagi memang berat ya. Jadi seolah-olah dibentuk khusus untuk itu pada saat itu ya, Iya, tetap kita juga waktunya ya. waktu itu memang belum mulai, padahal belum resmi ya, belum dilantik ya. Kita udah harus cari tabung oksigen, cari obat-obatan, tapi waktu itu kita diuji lah. Ini bermanfaat nggak nih networking kita gitu ya. Ternyata anak IPB memang, orang IPB memang gitu. Jadi waktu kita ketemu sana, kita networking dengan Basnas, dengan Lasnas, dengan rumah sakit setempat. Boleh dibilang misinya berhasil, dibantu juga dengan kawan-kawan di DPD. Yang di Pekanbaru. Yang di Pekanbaru, kan kita Iya. punya alumni IPB banyak. Iya. Saya dulu pernah jadi anggota di sana. Nah, gitu dia bantu, selesai kita pulang, kemudian sampai kita soan ke BNPB waktu itu, ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Zamannya masih lagi ya. Doni Murdani, betul. Doni Murdani. Itu masih 2019. 19. Nah, Doni waktu itu bilang senang sekali kalau ini berdiri dan dia titip satu tuh, karena IPB dikenal banget sebagai pertanian, mungkin nanti lembaga ini ARM dia bilang bisa jadi ujung tombak untuk kesiapsiagaan bencana, khususnya untuk pengurangan risiko bencana, karena IPB kan lingkungan Langsung dapat tugas tambahan itu berarti ya. Dan kemudian akhirnya dilantik Desember tanggal 10, belum 19. Iya. Sebelum dilantik kita sudah terbang lagi ke Ambon, gempa waktu itu. Jadi sebelum kita dilantik itu kita sudah 2 kali terjun. 2 kali tersebut ya. Padahal volunteernya belum terbentuk, Iya. masih pengurusan. Tapi kemudian pelan-pelan setelah itu kita rancang, kita pilih teman-teman, ya. Nah, tentu voluntary ya, ini voluntary base, betul-betul sukarela. Ya paling kalau ada ya cemilan lah di kantor gitu ya, di markas. Tapi itu yang pasti alumni IPB semua Alumni ya. IPB waktu itu awal-awalnya, Sukarelawan yang di awal di IPB, itu. kemudian terbentuk kepengurusan, lalu kita rekrutmen relawan, kita berikan trainingnya supaya. Oh memang ada trainingnya juga. Ada. Oh. Jadi kalau yang terjun ke bencana, ke kegiatan itu memang kita nggak bisa lepas. Minimal waktu itu kita batasi dengan kemampuannya ARM waktu itu, kita kasih 2 syaratnya. Pertama dia ikut training pengenalan dasar-dasar voluntary, ya. Kemudian yang kedua dia belajar tentang manajemen bencana. Jadi training manajemen bencana. Kalau dia sudah dapat 2 ini, kita lebih agak lega. Plus nanti ada tambahan lagi training untuk enrichment pengayaan. Misalnya first aid. Jadi kalau dia first aid belajar pernapasan buatan, buatan baru gitu kaki, ya. transportasi korban luka,
Jadi ternyata nggak sembarangan ya jadi sukarelawannya. Jangan tadinya mau nolong jadi malah jadi korban kan? Nah, itu betul. Kalau misalnya sudah training itu ada sertifikat khusus. Ada, Oh, setiap ada training ya. itu ada sertifikat. Ya, memang itu bagian dari kebanggaan, itu bagian dari pengakuan, gitu ya. Tapi kita tahu kan memang membina volunteer relawan ini kan tidak mudah gitu ya, karena nggak semua orang mau bekerja secara voluntary. Iya. Gitu. Bukan karena dia tidak punya jiwa sosial, tapi mungkin waktu kurang, gitu ya, atau ada prioritas lain. Ya. Jadi kita pelan-pelan tapi pasti kita coba kelola ini sampai kemudian memang ketika muncul banyak bencana waktu itu ya banjir Jabodetabek yang cukup gede yang awal 2020 dari mulai kemudian lagi ada sampai ke Bekasi juga ya Bekasi, terus banjir di Garut, ya, kemudian gempa di Sulawesi, kemudian angin topan di NTB, NTT, sampai Semeru. Bogor juga, jangan lupa Bogor. Jauh ya di Bogor yang bahkan di Bogor kita termasuk salah satu yang pertama kali menembus Cilacap waktu itu, dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Ya dia memang penuh perjuangan itu waktu itu. Kita minta bantuan dengan teman-teman, kita pakai Land Rover khusus ya, teman-teman ke sana di Cilacap, paling tidak kawan-kawan alumni karena membantu di membangun MCK, teman-teman alat mandi cuci kakus untuk penyintas di hunian sementara. Lalu kita bikin sumur untuk masjid, bikin lengkap gitu ya. Itu kalau itu membuat sumur, kita sendiri yang menggali atau membayar orang ini tukarnya? ini. Tadi sempat ngorong-ngorong juga. Memang kalau sekarang itu kalau kita mengerjakan semuanya sendiri memang hampir nggak mungkin ya. Jadi ada tantangan kalau kita sebutnya humanitarian challenge, tantangan tertentu. Memang kalau dihadapin sendiri susah. Jadi memang harus bermitra gitu. Jadi kita cari mitra kita, mana kita yang bisa. Kalau kita misalnya penyediaan layanan medik, kayak kita membantu menghibur penyintas di ini kita cukup punya. Tapi kalau kayak teknis kayak engineering gitu ya, kita punya apa mitra ya, ada mitra dengan yang memang punya spesialisasi di bidang itu ya. Jadi tapi dari awal memang sudah, maksudnya gini, kita langsung menjalani mengalir aja begitu ya, pada saat kita perlu baru kita berhubungan dengan lembaga atau ahli-ahli yang kita perlukan gitu ya. Jadi bukan dipersiapkan dari awal. Sambil pelan-pelan memang kita siapin. Jadi kita ada divisi namanya divisi manajemen relawan. Dia yang bertanggung jawab untuk mengurusi SDM kita, kualitasnya. Dia akan menentukan, mengidentifikasi kira-kira bentuk skill apa yang dibutuhkan untuk kita, baik untuk sekarang maupun ke depan. Nanti dari situ kita akan prioritaskan, seperti sekarang contohnya ya, perlu orang paham tentang apa prinsip-prinsip volunteering gitu ya, supaya nggak salah ketika dia bertindak di lapangan. Tadi first aid itu penting, sangat penting. Banyak semua bilang penting ya, karena membantu orang ketika tim medis belum datang maka dia bisa membantu. Yang ketiga kalau yang bilang wah dapur umum, nah ini dapur umum itu penting, penting itu ya. Ya saya Mas Toto sama saya baru kembali kan tanggal 10 Maret dari Cianjur. Setelah berapa lama di sana? Kita selalu bikin and run, jadi kita kan ini kan dekat juga sih ya. Dekat ya, kita sampai saat ini kalau dihitung aksinya itu sudah 4 kali. Dengan kekuatan penuh kita 4 kali, tapi kalau dihitung kerjasama kegiatan sudah 5 kali. Karena ada satu kegiatan yang kita kita berikan kepada yang lain ya, kolaborasi. Kontinu dia di lapangan kita bantu. Dan saya yakin kemampuan mereka. Kawan-kawan mungkin bukan alumni juga. Jadi dapur umum ternyata butuh di sana. Dan menariknya kita ketemu dapur umum yang cukup bagus, sistem pengelolaannya. Teman-teman alumni WW juga yang melakukan. Oh iya? Itu pas di mana? Di Lecagong. Di Kecamatan Cilaku. Ada Kang Irfan, itu kebetulan beliau juga pernah ikut di awal-awal mengembangkan atau membesarkan ARM. E22 E22. Ya, Tadi ya. Oh ya, saya tadi si tujuan dan sebagainya kan mengkolaborasikan dari kekuatan dalam hal ini yang dimiliki oleh IPB, baik yang masih aktif sebagai sivitas akademi maupun alumni terutama ya. Sehingga ARM ini harapannya juga harus didukung oleh semua pihak sehingga kekuatan menjadi besar. Nah ini kan sumber daya yang dimiliki oleh IPB dalam kacamata besarnya ini
makin keren gitu. Iya, jadi emang di visinya itu kita membuat visi itu yang perbaikan gitu dari yang sebelumnya. Memang kita menyebut bahwa visi kita sebagai ARM adalah kita ingin menjadi pilihan utama baik oleh alumni, baik oleh alma mater maupun oleh masyarakat, ya, sebagai perpanjangan tangan untuk bisa membantu siapapun mereka yang membutuhkan, yang terdampak bencana maupun berbagai macam jenis krisis kemanusiaan. Jadi luas gitu. Jadi akhirnya memang kita kelihatan bahwa bukan cuma untuk alumni saja, tapi alma mater juga di PB juga masyarakat. Kita covernya itu yang penting. Jadi itu kenapa kemudian kita lihat bahwa di UTARM kita mainnya di masyarakat. Meskipun alumni juga akan menjadi prioritas juga. Gitu, ya. Ini Cianjur ini contoh yang menarik salah satunya, karena selain wilayahnya terdampak bencana, beberapa alumni juga kan terdampak, gitu ya. Iya. Terdampak. Itu bagaimana kemudian kita bisa menyikapi mereka? Apakah Dan mereka malah bahkan menjadi juga jadi champion di depannya. Padahal dia juga yang alumni itu. Iya, kita punya teman-teman banyak kan dia yang harga cita malah. Uni ya, Uni. yang dia menyiapkan dapur umum untuk masyarakat yang terdampak. Surprise dan cukup agak bukan banyak bangga dan terharu juga. Dalam keadaan beliau kenal juga, tapi dia menyediakan itu. Kita hampir sama waktu itu kan. Malah sempat hampir sakit dia ya. Sempat sakit bukan hampir. Nah itu visinya itu memang. Nah misinya tentu kita gunakan lewat cara macam-macam. Kalau di RM, Mas Oto tahu lah yang ngelotok ya. Cara mencapai visi itu kan kita harus punya suatu. Pertama kita selalu bilang di awal, yang mungkin membedakan dari yang lain. Kami ingin lembaga ini jadi benchmark. Benchmark bagaimana melakukan manajemen organisasi yang baik, ya, khususnya dalam pelaksanaan kebencanaan dan kemanusiaan. Ya. Sistem strukturnya baik, prosedurnya jalan, ya, rekrutmen dan pembinaannya bagus. Itu kan orang-orang kaderisasi, lu nggak muluk-muluk, enggak, karena contohnya sudah ada banyak di internasional. Saya terinspirasi karena kemana-mana lihat begitu kan, ya, main sana ke Afrika, saya bilang harusnya bisa gitu ya, gitu. Berarti kapan-kapan harus ada sesi khusus. Mas Hussein cerita tentang luar negeri. apa namanya? Bisa itu karena sepanjang yang saya ingat gitu ya. Nah itu Iya. satu organisasinya. Yang kedua tentu menciptakan jenis-jenis layanan yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Itu kenapa kemudian layanan kita bisa berubah-ubah. Gitu ya. Saya mau lompat saja ke soal Cianjur yang sekarang ya, karena kita kan ada di Cianjur ya. Kok ARM bisa kok memilih untuk bantu dapur umum? Ya, saya bilang ya karena kita sudah mengkaji dan menurunkan tim. Kita lihat memang dapur umum dibutuhkan. Kenapa anak-anak kok dipedulikan kita? Karena kita tahu di setiap bencana anak-anak, perempuan, lansia itu jadi yang paling terdampak. Kami nggak punya kemampuan seperti kayak psikolog, gitu. Tapi kita punya sumber daya kayak Angkatan 25 juga, Arga Cita, Mas Agus Susilo, yang bisa membantu. Beliau ikut fasilitasi, fasilitasi ya kan, mau memotivasi anak-anak. Saya senang lihat anak-anak kemarin dimotivasi itu berapa kali, karena saya terjun berapa kali. Ya, anak itu bukan cuma lupa. Kalau dia pulang ke tenda, mungkin dia ingat lagi, tapi dia tertanam tuh kata-katanya. Adik-adik kemarin waktu gempa gimana perasaannya? Takut, sedih, nangis tuh. Lalu dia bilang begini, saya bilang ini ilmu sendiri nih, saya bilang, saya sendiri belum punya. Dia bilang, nangis tidak apa-apa, takut nggak masalah, ya, itu biasa, wajar. Tapi kalau asal terus berdoa, percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa, berbakti sama orang tua, sayang sama teman-teman, optimis, percaya deh, apapun yang doakan nanti terwujud. Anak-anak tuh makanya berbina gitu. Itu yang nggak kita dapat kalau kita sehari-hari. Ini Mas Agus ini berarti setiap turun selalu ada ya? Hampir selalu kita pakai karena termasuk yang paling biasanya kalau untuk kita sebut dukungan psikososial, orang-orang nyebutnya trauma healing ya, tapi ARM nggak pernah pakai istilah itu gitu ya. Selalu turun. Jadi untuk intinya adalah menurunkan tensi psikologisnya supaya anak-anak itu bisa dan ibu-ibu itu bisa menjalankan hidupnya meskipun di tenda dengan kondisi psikologis yang jauh lebih ringan lah. Jadi tadi kembali Bang Yuri yang Mbak Atulija, Bang Hussein itu kan diawali dari satu lembaga di mana semua serba well educated. SDM-nya memang
sudah dipilih pun dari berbagai berbagai latar belakang yang kemudian bisa menangani sebuah bencana dengan komprehensif. Bayangkan alumni kita IPB, kita ini kan ngerti bahwa IPB adalah spesifikasi dan spesialisasi di bidang pertanian dan dalam arti luas. Kita juga harus menangani tadi yang sampaikan Bang Husin. Ada satu korelasi yang kemudian saya pelajari, kemudian mungkin teman-teman samalah, kita juga punya background spesialisasi dari pekerjaan-pekerjaan kita. Satu yang tadi sampaikan Bang Husin, bahwa sebagai volunteer tidak cukup hanya katakanlah willingness-nya saja. Karena ini bencana, namanya ARN itu kan tanggap bencana. Bencana itu macam-macam. Kalau case Cianjur tadi Bang Husin cerita, gempa itu lebih panjang penyelesaiannya karena ada ikutan-ikutannya. Beda gempa susulan maksudnya ya. Gempa susulan. Kemudian misalnya ada tadi yang disebut dengan healing gitu. Kalau banjir mungkin seminggu selesai, habis itu ya bersih-bersih. Nah, tadi saya korelasikan tadi dari pengalaman-pengalaman yang dari background yang pernah dulu saya lalui ketika kemudian membawa bahwa ternyata kalau kita bicara tentang kebencanaan, itu yang paling siap dulu adalah orang yang akan menolong. Kenapa bisa bilang begitu? Karena Kang Guslo misalnya, Agus Susilo, dia bisa melakukan itu karena Kang Guslo juga di dalam perjalanan hidupnya dia juga sudah melakukan banyak motivasi yang diberikan pada orang lain sehingga dia bisa membawa itu ke sini. Iya, intinya memanfaatkan memang sumber daya yang ada. Yes. Kalau ditanya ya, kita butuh yang pinter ngurusin air, ya gitu ya, yang ngajarin masak, ibu-ibu banyak tuh ya, gitu ya, yang bisa ngajarin ibu misalnya kerajinan, gitu ya. Tapi mungkin pelan-pelan ya sesuai ke prioritas gitu ya. Jadi kita kebetulan bendahara kita Mbak Wika, itu dulunya orang bank. Jadi jago, bikin RAB cepat gitu ya, gitu ya. Ada misalnya ketua satu kita Mas Imam, namanya Mas Imam, angkatan 25 juga, ya. Beliau pengalaman dulu ngurusin urusan syariah global, luas. Kemarin waktu di Cianjur kita bilang, ini kalau kita ngandalin kita kirim mobil nggak cukup nih, kita harus kirim kayak model trail ya, motor trail, mulai gitu ya. Komunitas. Kita baru memikir, saya bilang tenang. Saya sudah punya komunitasnya, siap ditebakkan kemana saja, yang penting diberitakan titik mana mereka jalan. Itu komunitasnya Mas Imam ya? Langsung misalnya kita memanfaatkan yang ada. Di BKO kan ke air. Saya bilang, keren banget ya kita bisa membegal ke orang gitu ya, ternyata dari pengaruh masing-masing, alumni PB ini bisa menyerap semuanya. Dan saya yakin banyak juga kawan-kawan harga cita lain yang mungkin nunggu ya, gendongnya banyak nih sebenarnya. Karena kalau dari kita, dipanggil aja mungkin ya. Kita aja kalau setiap kali habis turun ke lapangan, ya pulang itu boyoknya pegel 2 hari kan. Tapi kalau itu anak muda kan keren banget tuh ya. Ini kan jadi lucu. Nah itu satu kayak banyak. Jadi benchmarknya itu dari organisasi, ya kemudian dari rekrutmennya. Kita juga satu lagi ingin punya harapan punya kemandirian secara finansial. Ya, yang patut dibanggakan adalah sejak ARM itu sekarang kita nggak pernah minta uang sepeser pun dari DPPH IPB. Kami cari sendiri, kembangkan sendiri, kami pulangkan. Bahkan padahal seharusnya ada. Seharusnya bisa. Kita kan ada otonom ya, bisa dong. Tapi kami memilih kalau berotonom yang penting kita otonom, betul-betul tidak merepotkan gitu. Tapi cukup HIPB menerima hasil baiknya saja dari kita gitu ya. Dan yang paling unik tentu adalah waktu kita kolaborasi tahun lalu 2021 kita waktu ingat COVID Delta. Waktu tabung ya, Bang? Iya, tabung itu kan. Iya benar. Waktu 8 hari Bang ya. Itu Arga Cita baru mulai dibentuk ya? Iya betul. Pada saat Arga Cita baru mulai dibentuk. Waktu itu saya ingat pihak IPB yang kita bilang ngomong ke DPP HIPB, kita ini kesulitan, betul-betul kesulitan. Karena kita menampung juga waktu itu ada wisma yang dipakai untuk menampung isolasi mandiri rumah sakit sekitar 500 orang kalau nggak salah. Itu butuh tabung, butuhnya 120. Dulu jadi satu tabung aja sulitnya bukan main. Besar gitu kan? Bahkan ada teman kita adalah angkatan 25 almarhum ya yang mohon maaf kemudian harus meninggal dunia karena akhirnya setelah keliling sampai 10 sampai 12 rumah sakit nggak dapat, meninggal di saat proses itu. Ya teman-teman dari produk dari ETIK ya Mas Heri kalau saya ingat. Nah waktu itu dia ngomongin kalau gitu coba
Nah karena kami kan intinya bukan cuma bencana tapi semua segala macam krisis kemanusiaan. Ini kan krisis kemanusiaan juga kan, wabah penyakit. Gimana caranya kita mengadakan tabung di situasi yang susah gitu. Tapi kita nggak nyangka sat gitu ya, dalam waktu 2 minggu kita bisa serahkan kembali ke IPB. Ini yang diminta 120 tabung, direfill, jaminan biayanya 3 bulan, biaya obat, biaya makan untuk pasien, totalnya itu 1,5 miliar. That's good point. Hanya 2 minggu. Bukan soal ARM-nya, tapi justru saya lagi melihat soal ini energinya luar biasa ya. Angkatan 1 yang sudah sepuh ya kan, kami nyumbang 4 unit. Angkatan 56 telepon, nggak apa-apa ya kalau kami nyumbang 1 unit. 1 unit itu sekitar 3 jutaan. Lengkap tabung 1 sama masker. Paket. Artinya apa? Orang tuh berlomba-lomba untuk ingin terlibat. Nah kalau dia ketemu sebuah tempat yang jadi tempat orang semua nggak ngelihat kamu senior, junior, kamu agamanya apa, tapi orang kalau saya kasih ke sini, saya udah percaya deh teman-teman ini jalanin dan itu ARM. Iya. Kenapa enggak gitu? Nah, itu yang bikin kita semangat. Iya. Jadi kalau saya bacakan tadi ada tujuan ya. Tujuannya kalau saya sebagai ARM, sebagai sahabat ARM pernah tahu lah paling tidak ada 5 tujuannya. Salah satunya yang tadi itu menghimpun energi atau sumber daya yang dimiliki oleh alumni, termasuk Civitas Academy. Ada juga yang terakhir tadi itu bahwa orang Indonesia adalah kedermawanannya tertinggi di dunia. Ini terbukti juga sih. Ini yang tertinggi di dunia. Iya, di dunia. Iya. Tertinggi di dunia dari risetnya gitu. Nah, mungkin ada tujuan-tujuan lain yang masih pengen dikejar oleh HRM. Ada pasti. Ada satu yang kami kejar dan sudah tercapai tapi belum cukup. Contoh, kalau kita ingin bergerak, kita kan harusnya punya kekuatan hukum yang cukup gitu ya. Nah, akhirnya kan berarti kan badan otonom. Kamu mau badan otonom ya didirikan oleh DPPH IPB. Kita harus lebih bergerak supaya apa? Supaya kita bisa mengkapitalisasi semua modal ini kan. Ya. Akhirnya kita bilang kita harus jadi yayasan. Karena dengan yayasan akan lebih mudah bergerak. Nanti ketika penggalangan pengumpulan uang dan barang sesuai dengan undang-undang bisa sah seluruh hukum gitu ya. Jadi kita alhamdulillah tahun lalu kita jadi yayasan, alhamdulillah. Itu pencapaian. Berarti itu setelah 2 tahun ya? Setelah 2 tahun, bulan apa? Bulan waktu itu sekitar Juni ya? Juli. Nah, tapi kedepannya adalah yang kita ingat adalah sekali lagi menggabungkan energi positif itu kan alumni terutama ya, kan nggak bisa digerakkan dari Bogor saja. Teman-teman IPB ini alumni nyebar bukan cuma kayak dari seluruh Indonesia tapi di seluruh di berbagai negara. Nah, kita pengennya adalah kita ARM ada di setiap daerah kalau bisa. Jadi permasalahan tangan melakukan kegiatan yang sama, mengumpulkan energi positif di masing-masing daerah. Alhamdulillah kita sudah punya cabang di Sumatera Selatan, di Kepulauan Riau, sama di Banten 3. Ada yang lain sudah siap secara personal dan siap saat ini, cuma kami tunggu karena apa? Kami siapkan dulu semacam kayak aturannya, bagaimana aturan membentuk, melantik dan membina ARM cabang. Berarti yang 3 ini memang sudah dianggap siap. Sudah siap sebelumnya. ARM pusat gitu ya. Betul. Jadi kemarin teman-teman itu sudah berdiri, sudah ada terbentuk. Ini sementara contoh Jawa Timur. Ya, berarti mereka bisa bergerak sendiri tanpa di bawah koordinasi kita, kita karena bentuk yayasan, tapi kita percayakan pada mereka, tim mereka di lapangan, termasuk nanti rekrutmen relawan. Jadi artinya apa? Nanti relawan IPB itu nggak perlu nunggu ke Bogor kan? Di Jawa Timur ada, di NTB ada, di NTB. Nah kalau misalnya seperti itu, ada di NTB, ada di Jawa Timur, ada di Sumatera Selatan dan lain-lain, itu yang dari pusat kira-kira bakal ikutan turun juga nggak pada saat ada bencana di tempat yang teman-teman cabang itu? Itu pertanyaan bagus. Ini kita bahas di awal dulu. Oh gitu. Ya, kita lihat contoh-contoh pengalaman lembaga-lembaga lain. Saya kebetulan mendampingi PMI kan, Palang Merah Indonesia. Nah itu betul. Jadi kita lihat skalanya. Ada bencana di mana terjadi misalnya katakanlah di sebuah, misalnya katakanlah di Sulawesi Selatan terjadi. Lalu teman Sulawesi Selatan lapor, ini ada kejadian, ya itu penting asesmen kan. Kita lihat
kita dengar kabar dari teman-teman lain dari lembaga lain, kita bilang kayaknya kalian bisa hadapi sendiri deh ini. Kami hanya support nasihat dan doa. itu ya, tapi semua sumber daya kalian bisa sendiri. Jadi Tapi, skalanya bukan nasional ya? jadi mungkin ya ada kan sekarang saya ada banjir-banjir di beberapa kecamatan itu kita pernah hadapin. Karena itu bagian dari mereka juga untuk membantu karena membawa bendera IPB kan. Artinya IPB ada di mana-mana, alumni ada di mana-mana. Tapi bila mana kayak seperti kayak kemarin gempa Sulawesi Barat. Jangan kan mau nolong orang, teman-teman alumni sendiri terdampak kan, rumahnya hancur segala macam. Kayak di Cianjur sekarang kan gitu ya. Nah, tentu tugas kita yang di pusat untuk kemudian memberikan bantuan. Idealnya nanti kita berharap misalnya kejadiannya, bukan mendoakan, contoh saja misalnya kejadiannya di NTB misalnya, ada kejadian. Tapi kita lihat kawan-kawan di Bali punya kapasitas bagus. Bali tolong bantu NTB. Jadi ARM Bali akan bantu ARM NTB. Pusat sekali lagi bertindak sebagai koordinator gitu. Tapi kawan-kawan di lapangan tuh mereka jadi bersinergi masing-masing gitu ya. Nanti kejadian di Sumatera Barat, Sumatera Utara akan kirim bantuan. Nggak perlu nunggu dari pusat karena jauh. Nah, itu praktek yang dilakukan oleh lembaga lain. PMI melakukan itu. Kejadian di Bali atau di mana akan bisa ditanggapi oleh sama yang lain dengan cepat. Gitu. Mudah-mudahan Jadi gini, tadi kan yang siap katanya baru 3 ya. Sementara himpunan alumni itu ada cabangnya sudah ada berapa sekarang? Seingat saya ya, kalau saya salah, kalau IPB itu sekarang punya 32 Nah, DPD. anggaplah benar 32 gitu. Jadi kalau memang baru 3 ini yang siap, jadi tidak otomatis yang ada himpunan alumni sudah ada ARM-nya ya. Kita menunggu lebih baik siap dulu daripada kita bikin kemudian katakanlah tidak berfungsi dengan baik, kira-kira gitu. Perlahan tapi pasti lah. Berarti nanti yang mengesahkan adalah ARM pusat ataukah himpunan alumni? Karena kita badan otonom, tentu nanti yang mengesahkan cabangnya adalah kita ARM yang pusat ya. Dan kalau sudah berbentuk badan hukum yayasan ya, kalau yayasan sebenarnya kan operasinya justru lebih luas. Kalau yayasan sendiri kan punya badan hukum, artinya secara pertanggungjawaban tadi, misalnya penggalangan dana, penggalangan pertanggungjawaban keuangan itu tadi benar tadi ada auditor DPD yang bisa masuk, sehingga kita lebih apa? Akuntabel, transparansi gitu. Nah, tapi tidak meninggalkan tetap di BPH-IPB ya. Jadi kita kenapa kita bikin di yayasan ARM misalnya, itu Dewan Pembina, tetap itu otomatis ketuanya adalah ketua DPP yang sedang menjabat. Sekretarisnya otomatis sekjen yang sedang menjabat. Jadi apa tuh? Ex officio ya? Ex officio. Jadi nggak akan pernah lepas. Nggak akan lepas. Karena memang kita membawa memang alumni sebagai bagian dari nama besar. Itu yang penting juga kan? Iya. Ya berarti sudah tahap kita bisa baca bahwa plannya itu sebenarnya sudah tertata, dan saya yakin kemarin kan beliau-beliau ini sudah rakernas ya. Nah, ada yang akan dicapai, KPI-nya juga sudah jelas. Iya, Mas Dodi bilang ikut. Lalu itu syarat untuk bisa ikut itu gimana? Nah, lalu ini yang sebenarnya menarik karena saya juga salah satu sahabat ARM, sering mengupdate informasi dan sebagainya. Kadang-kadang saya juga mencoba membantu gitu, membantu menyampaikan juga apa yang sudah mereka lakukan, dan orang juga ternyata tidak semua orang WP paham gitu. Maka itu tugas kita. Dan mungkin Bang Husin dan Mas Toto bisa juga menyampaikan bagaimana sih menjadi sahabat ARM yang baik itu seperti apa? Harapannya peran-peran sahabat ARM itu juga itu pasti banyak yang penasaran. Seperti apa? Nanti ditulis di sini nih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang itu. Kalau mau minum nggak tuh minum dulu. Iya. Yang akan keren lagi adalah bahwa ARM ini punya yang namanya sahabat ARM. Nah itu tadi seperti halnya Mas Jody itu ya statusnya sebagai sahabat ARM. Fungsi yang lebih optimal lagi seperti apa sih? Nah, bagaimana juga cara gabungnya gitu? Cara gabungnya seperti apa? Menghubungi siapa? Mungkin ada nomor handphonenya, di bawahnya, atau mungkin ke Instagramnya gitu, sehingga semakin banyak sukarelawan, semakin banyak sahabat, itu akan semakin ringan mungkin kalau kita lakukan pekerjaan kan, artinya tidak
beliau sebulan di mana gitu. Wah, dapurnya bisa. Jadi pepatah lama bang, beras sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya, nah, gitu ya. Mungkin monggo sama Bang Hussein Iya, atau menurut saya menarik dan betul sekali yang Mas Dodi bilang. Nah di ARM itu memang ada sebenarnya relawan itu secara umum saya ceritain secara umum itu namanya adalah kita sebut Algana, keren supaya kita Algana. Algana itu adalah alumni tangguh bencana. Oh, Siapapun yang nanti di ARM, entah dia pengurus, entah itu relawan, entah siapapun dia sahabat ARM, dia adalah Algana. di sini ada tulisannya apa? Kalau di sini ada tulisannya hanya logo dan namanya saja di. Nah, nanti di situ ada dibagi keikutsertaan itu ada dua. Nah, sebagai relawan, memang di kita bagi dua. Satu yang disebut dengan namanya relawan utama. Oke. Relawan utama adalah memang sengaja kita rekrut, kita seleksi, kita training supaya dia punya dasar-dasar kompetensi untuk bisa terjun ke lapangan dan kita batasi umurnya. Oh, masih dibatasi juga ya? Dibatasi karena apa? Karena dia relawan utama. Beresiko. Sejauh karena yang harus terjun ke lapangan. Beresiko. Ya. Itu kita buat saat ini aturan sarjana yang sedang kita godok adalah minimal semester 7. Semester 7 berarti kuliah di mahasiswa. IPB. Artinya mahasiswa yang sudah nggak terlalu sibuk lagi. Berarti boleh ya? Boleh dia gabung. Oke. Kemudian maksimal usia 35 tahun. Jadi mereka tuh nanti ya sebenarnya jadi kita kan cerita ujung tombaknya gitu. Ya. Sebelum lanjut Mas, kan itu minimal semester 7, jangan-jangan nanti ada yang lebih tertarik ngurusin ARM daripada Nah, ujian itu dia. skripsinya. Betul. Jadi ketika nanti dia terjun di kami minta dia untuk nanti kalau dia masih belum bekerja, ya, bahkan kalau dia sudah lulus tapi belum menikah, maka kami selalu mintakan ada kepastian misalnya izin orang tua sebelum dia nanti ada ikut keterlibatan dalam satu kegiatan atau satu misi. Ya. Tetapi kita kan punya hubungan erat selalu dengan kampus ya, dengan IB. Kami ingin memastikan juga supaya yang ikut tidak kemudian mengabaikan kuliahnya dan itu mungkin jumlahnya sedikit. Nah, ini kan ada batas waktu kenapa? Masih muda, tenaganya banyak dan mereka memang lagi mencari sesuatu yang untuk bisa menjadikan jati diri lah gitu ya. Itu jadi ARM monggo silakan jadi salah satu alatnya gitu. Tapi yang menarik komponen kedua sahabat ARM. Sahabat ARM ini adalah siapa saja alumni IPB atau Sebelum ke sahabat ARM tadi kan batas minimalnya 35 tahun. Oh, itu berarti saya nggak dengar tadi, gara-gara masih ingat itu pada bilang. 35 tahun. Iya. Berarti yang kedua Gimana sih semester 7 nanti kalau berapa ya? umur Semester itu 7 ya Iya, sekitar 22 ya, 22 kali. Ya. Iya. Kalau di lembaga lain kami selalu melihat contoh lembaga lain. Di PMI itu kalau KSR namanya Korps Sukarela itu sama. Yang direkrut, relawan yang direkrut dididik ya, kemudian dibina itu dari usia 18 sampai 35 tahun. Oh, sama 35 juga ya. Nah, kalau yang kedua ini sahabat ARM menarik. Siapapun mereka mau masih kuliah, mau semester 1, mau semester 2, mau yang sudah sepuh, mau yang itu ya, itu dia bisa bergabung. Oh, pantesan Mas Jody masuk ke Sebagai sahabat ARM. Sebagian sudah sepuh. Karena masih muda. Iya. Masih 25 tahun. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah kemauan, ya, ketertarikan untuk mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, ya, dengan peran sesuai dengan peran yang dia mampu untuk lakukan, ya, baik dia tawarkan maupun kita yang nawarkan. Jadi istilahnya ready on call. Nah ini yang memang jadi minat orang banyak. Udah lihat saya karena Jadi bisa ikut turun bisa juga. ikut turun juga, tetap masih ikut turun. Nanti dan pelan-pelan kami akan tambahkan sebagaimana apa yang diterima oleh kawan-kawan di relawan utama, yaitu apa enrichment skillnya itu tetap kita. Kita sering bikin ada kan teman-teman itu ya ikut training fotografi bencana, ikut training bela negara itu dalam rangka untuk kedua belah pihak maupun relawan utama maupun relawan sahabat ARM itu bisa sama-sama kapasitas yang naik. Nanti teman-teman relawan utama juga begitu 35 tahun ya, Masuk ke sahabat. langsung dia masuk ke sahabat otomatis. Jadi sahabat itu sebenarnya adalah poolnya, poolnya gitu ya. Nah di sahabat itu apa yang bisa dilakukan? Simple, dari mulai membantu menyebarkan segala macam update yang dilakukan oleh ARM, bagian dari informasi. Kedua membantu persiapan misi kita, misalnya kita nyiapin barang segala macam, kita tentu kadang-kadang kekurangan tenaga gitu ya. Membantu dalam event-event.
Yang ketiga, bila memang diperlukan dan memang skillnya memadai dan memang ada konteksnya diperlukan, dia tidak terlibat dalam misi operasi kemanusiaan. Contoh misalnya, ada kejadian di daerah A, akhirnya mau terjun. Kita tahu Mas Jody adalah salah satu yang orang berpengaruh di situ juga, atau punya unit usaha di situ. Wah, ini kenapa kita nggak pakai Mas Jody sebagai link kita untuk masuk ke dalam? Maka dia akan langsung kita telepon, Mas, bagian dari sahabat ARM yang kemudian ikut dalam peran, ikut berperan. Jadi memang masih diperlukan link untuk bisa masuk ke dalam itu ya. Karena itu yang paling penting sekarang, Mas. Kata itu nggak mungkin ARM misalnya ada bencana terus kita mencari jalur sendiri. Kirain bisa seperti itu, ternyata enggak ya. Idealnya bisa, tapi kan lama. Contoh Cianjur, Ya, kejadiannya Senin siang, langsung longsor lagi. ya, gempa kan, longsor itu ya. ARM itu bisa bergerak Besok pagi. minus dari 48 jam, kurang dari 48 jam. Kurang dari 4 jam. Jadi Rabu pagi kita sudah di sana. Pagi sudah. Iya. Itu kenapa? Kalau kita ngandelin sendiri, nggak pasti gagal. Tapi kita itu telepon. karena Waktu itu ada rumah sakit Umi yang bersedia, oh kami sediain tenaga medis, ya, yang ini kami siapin mobil, gitu ya. Terus link di sana siapa? Ternyata ada alumni IPB yang Penyintas. penyintas. Silakan pakai rumah saya sebagai ini. Jadi koneksi itu kita pakai semua. Jadi ketika orang lain masih mikir, waktu itu saya dengar kabar beberapa para profesor bilang, kenapa kok bisa secepat itu? Belum ngapa-ngapain di IPB, tahu ARM sudah layanan medis. Itu dibandingkan yang lain juga ARM paling cepat ya. Paling cepat. Untuk yang Cianjur kemarin. Iya. Kemudian kayak sekarang ini juga sama, kita selalu lihat. Jadi itu menurut saya yang menarik. Mungkin Mas Toto tahu lah, mungkin pengalamannya di lapangan gimana Mas Toto? Iya, jadi memang yang Bang Hussein lakukan sama misalnya di dalam bela negara ada unsur namanya UNPOTWIL, analisis potensi wilayah. Bang Hussein sudah melakukan itu. Nah, teman-teman, saya yakin lah alumni IPB sudah memiliki kerangka-kerangka yang kalau di daerah itu misalnya kalau dulu kita begitu tiba di tempat kita sudah harus ngerti nih mana pos-pos yang harus kita itu kalau ada apa-apa kita bisa dimudahkan. Nah, tadi yang disebut dengan kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi ini menurut saya yang ada di alumni kita ini, dan saya sangat yakin 5 tahun ketika saya menjadi kepala humas lembaga Tar Nusantara, saya dari Aceh sampai Papua, selalu ketemu sama alumni. Dan saya juga memandang bahwa potensi sebesar ini kalau kemudian, contoh seperti hari ini nih, Cianjur dikolaborasikan, ternyata yang masuk malah itu nggak menduga bang, hampir setengah miliar bang ya. Itu menurut saya juga mungkin masih 10-15% lah dari keterlibatan teman-teman, terutama mungkin harga kita ya. Kita kan masih jigo ya, 25 ke atas, 25 ke bawah kan gitu kan. Artinya kita punya potensi banyak untuk bisa mendrive atau quote-unquote juga ya, berbagi, mengkontribusikan pengalaman-pengalaman kita. Anggaplah sepertiga usia di awal, sepertiga kita bekerja, dan lain-lain. Sepertiga terakhir ini adalah fungsi pengabdian. Dan saya bang, jujur waktu hari Sabtu lalu ya, saya itu habis meeting dengan IPB, karena saya juga lagi monitor mahasiswa-mahasiswa kami, ketemu Pak Wakil Rektor ya. Di sini, kita sore di sini bang ya. Saya pulang ke kantor, saya nggak tidur. Jam 2 saya kesini lagi bang ya. Iya. Paginya kita harus turun ke lapangan. Dan Bang Hussein bilang ini, udah yang nggak tidur dulu selama perjalanan. Jadi dari sini saya sampai ke lapangan saya tidur. Nah, tapi vibe-nya, vibrasi yang saya dapatkan ketika saya datang ke lapangan, tentang dia nggak pernah ngantuk. Iya. Nah itu mungkin bagi saya yang lama juga mungkin berkecimpung di bidang-bidang seperti Bang Hussein ini, bagaimana menggerakkan, bagaimana kewaspadaan, bagaimana kemudian kita menyiapkan sebelum kita menolong orang lain, pastikan bahwa kita udah aman. Karena safety first itu menjadi bagian dari paling dasar tentang bagaimana kita terjun di kerelawanan. Tapi saya yakin bahwa banyak teman-teman kita yang hari ini juga punya kerinduan yang sama. Mas Jody pasti kalau Bang Hussein kan udah 30 tahun, bahkan sekarang Bang Hussein ini ibaratnya tinggal apa yang dulu pernah didapat, ya udah sekarang tumpahannya di sini Bang. Tinggal kita dimasukkan ke satu katakanlah di udah kompartemen, tinggal nanti yang muda-muda ikutin. Bukan yang menurut juga, bahkan menariknya ya, teman-teman harga cita itu
banyak yang terlibat di HRM. Oh iya. Nggak tahu ya? Salah satunya. Iya. Ini dong. Salah duanya. Salah duanya. Iya. Agus, Mas Agus Nadi. Kak Agus Nadi, Mbak Alensia Mbak Alensia sekarang sekarang ya, ya, Mas Agus. ya. Jadi Terus, lebih dari 10 menurut saya ada sekitar itu. atau lebih dari 20, lebih dari 25. Mas Tetra pernah bergabung Lebih juga. ya? Kita terus balik lagi itu berarti. Iya, jadi Andi. Kang Rahman, Hannibal. Jadi Oh iya. itu bukan kesengajaan sebenarnya, bukan dipilih itu. Tapi tahu-tahu akhirnya pikir-pikir, wah komposisinya kok. Jadi itu datangnya atau berkumpulnya itu dengan cara apa gitu? ada yang datang dengan keinginan ketertarikan, ya. Ada yang datang karena kita menganalisis kita butuh posisi ini dan kita butuh orang dengan skill tertentu. Seperti misalnya Mas Contoh Agus misalnya, Susilo ini. Mas Susilo kita taruh di relawan misalnya karena kemampuan dia untuk memanage orang karena dia adalah praktisi SDM udah nggak diragukan, ya kan? Dan dia langsung match dulu. Mungkin maksudnya udah ngobrol lah masa ganggu Iya, ya. iya. Saya waktu ditarik tadi saya bingung ini mau diapain saya. Suruh ngapain Nah, ternyata. kalau ditarik-tarik gini ya, berarti kan dia memang sangat diperlukan nih Iya, sama kompetensi. ARM. Yang lain-lain kan harus ada training. Kalau Mas Agus ini gimana? Tetap dia yang ikuti Tetap. prosedur. Ya, Oh. jadi teman-teman sahabat ARM itu sangat gampang. Kalau mau terlibat, daftar ke ARM, nanti kita akan adakan training. Cukup melalui 2 training. Kalau teman-teman ini cuma Karena sudah cuma di 2. atas 35 ya, Iya, jadi trainingnya semua yang sahabat apa itu? ARM, satunya training pengenalan profil ARM. Jadi itu ada apa visi misinya. Ya. Yang kedua dasar-dasar volunteering. Jadi bagaimana kita mengerti prinsip-prinsip dasar sebagai volunteer, ya, ngerti Karena hak kita juga kewajiban. menjadi bagian yang akan mempengaruhi orang-orang untuk Persis. bisa terjun jadi Gitu. sukarelawan gitu ya. Dapat yang 2 ini dan dua-duanya bersertifikat. Oh, Bersertifikatnya. oh gitu. Nanti bisa tunjukkan sertifikatnya. Saya udah ikut. Saya udah gitu. Teman-teman sah jadi sahabat. Dan BNPB juga apa? Nah, kemudian nanti kalau untuk yang relawan utama kita tambahin 1. Yang utama dia harus ikut training dan harus offline. Itu namanya training manajemen bencana. Karena kita berharap teman-teman relawan utama ini nanti yang mampu jadi kader penerus membuat tadi itu perencanaan yang paling penting. Karena Iya, inti iya. semua kan perencanaan Oke, ya. Ada kan pepatah barat bilang fail to plan is plan to fail. Jelas. Iya, Jadi ya oke. gagal merencanakan itu sama Pasti. saja dengan merencanakan Merencanakan kegagalan kegagalan. sendiri. Gitu kan. Merencanakan. Jadi memang anak-anak ini yang kita siapin agar dia belajar. Oke, dia ngerti tahapan. Jadi kalau kita ngomong, oh sekarang lagi rehab rekon, nggak perlu nanya apa sih rehab rekon itu, karena dia belajar. Oh, rehabilitasi rekonstruksi itu di recovery. Oh, kita harus TDB, tanggal urutan. Oh, itu berarti di fase ini. TDB itu adalah ada 6 siklus. Belajar semuanya. 6 siklus itu apa ya, pengenalan ini bikin rencana operasi dan segala macam. Gitu. Jadi itu bedanya. Tapi selebihnya sama semua. Maksudnya kesempatan untuk ikut terlibat di apapun itu sama. Makanya saya ingat teman-teman agak kita punya katanya sampai belajar ada webinar drone segala macam. Wow, Nah, why not? iya, itu Saya nggak sempat ngomong untuk dalam materi dalam waktu terdekat ini keinginan ARM apa nih Bang? Kira-kira kalau bisa disampaikan ke teman-teman Arga Cita, mungkin ada support untuk membangun, kan tadi kompartemennya dibangun nih, ada satu yang mungkin kalau fotografi sudah ya sudah mulai, nah tinggal apa namanya? Memang di kita itu yang paling jadi kunci adalah terutama kalau kita misalnya ada bencana atau ada krisis yang harus kita turun adalah sejauh mana kualitas asesmen kita. Mengakses kejadian lalu kita menyimpulkan. Akan sedih rasanya kalau kita capek-capek mengakses, ada gempa di Cianjur begini dari hasil masukan, nah kita terjun, kita bandingkan dengan lembaga lain, beda. Berarti ada salah kan? Berarti asesmen kita kurang nih. Ya, oke. Kita sibuk bawa baju layak pakai gitu ya. Mereka udah bawanya yang lain. Kenapa? Karena begini. Hasil kajian kami begini. Jadi, nah itu satu. Nah asesmen itu kan bukan cuma asesmen mengenai psikologis dan kerugian, tapi harus ada buktinya, ada proofnya gitu. Nah saya melihat dari pengalaman sebelumnya, kayak baru kemarin lihat ada webinar drone itu, wah ini Cakep banget ya. Kenapa? Kita bisa mengakses wilayah jauh lebih cepat dari orang lain. Iya. Oke. Kita nggak pernah bilang, sebentar, jam sekian kita ke desa ini, nggak perlu. Langsung eagle view-nya Dengan langsung dikasih kelihatan. eagle view, lihat, kita udah bilang, iya masif. Nggak usah nanya deh, lihat masif. Saya punya pengalaman, saya kebetulan jadi komandan diminta untuk memimpin satu tim operasi medical air Yang waktu PMI medical. itu.
waktu di Padang. Oh, di Padang. Ya, jadi saya Ini cuma ARM atau masih di pengalaman yang lama. Itu yang mau saya terapkan. Jadi saya mau berangkat itu Gempa Padang ya? Gempa Padang 2009 itu datang dia kasih kertas. Besok kamu jadi komandan lapangan. Cari di tempat yang belum tersentuh. Bawa dokter, bawa perawat. Kamu punya 3 keranjang obat. Selesaikan dalam waktu sehari. Saya bilang, saya nggak ngerti. Dia bilang, saya ngerti mengelola, tapi ini di udara. Kamu, karena kamu komandannya, kamu boleh bertanya pilot. Pilotnya orang New Zealand. New Zealand. Terus kamu tunjukin angkanya. Saya cuma dikasih angka GPS yang saya juga nggak ngerti. Sumpah demi Allah saya nggak ngerti. Tapi harus pede kan? Iya. Dan kamu harus kelola. Saya tanya sama perawatnya, Ibu sudah pernah naik helikopter sebelumnya? Belum. Masya Allah. Saya tanya dokternya, Dok, udah pernah naik? Belum. Sabar ya, ini helikopter kecil, jadi goyang-goyang dikit nanti agak muntah. Siapa? Gitu. Pilotnya pun sangat komunikatif ya. Terus dia bilang, Sir, Bayo komen katanya, mobil yang mana? Saya bilang, saya kayak orang main tebak-tebakan. Gitu ya. Ini bisa nggak? Gitu. Dia oke, dia meluncur. Nah, di situ asesmen baru dari atas saya lihat kan. Terus saya bilang, kalau saya nggak salah di sini kerusakannya kayaknya kurang dari 50% deh. Gimana menurut kamu? Saya tanya pilotnya. Dia bilang, you're right. Ini nggak. Jadi kita ke satu sini, kayaknya nanti kita kurang efektif deh dulu di sini karena nggak banyak kerusakan. Jadi orang-orang udah ramai nunggu kan. Dengan berat saya bilang, oke, pindah. Gitu pindah kan orang kecewa kan. Coba karena di atas mereka nggak bisa nimbuhin kan. Nggak tahu siapa gitu ya. Tapi pas satu tempat di daerah Padang Pariaman, saya lihat, saya langsung kan. Saya bilang, kamu pikir ini masif nggak? Masif gitu. Kamu bisa mendarat sini? Bisa kan? Itu ada bekas lahan sawah yang habis dipanen. Kami mendarat dan betul mendarat. Ditanya, mereka bilang kami betul nih. Baru kalian yang pertama datang ke sini. Saya langsung merinding kan. Saya bilang, Anda punya nggak tempat untuk ini? Dia buka salah satu warung. Saya bilang, dokternya bilang, oke dokter, nanti saya perawat. Saya bilang enggak. Dia bilang, ini mendesak tim. Kita harus mengobati orang sebanyak-banyaknya. Waktu itu saya putuskan, dokter periksa sendiri, kasih obat sendiri. Suster periksa sendiri, kasih obat. Karena penyakitnya pasti nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Kecuali kalau ada jadi penting. Akhirnya kami bikin 2 line. Cepet gitu. Sampai kemudian ada satu kasus khusus, ada yang bilang, Pak, bisa nggak ke rumah? Kenapa? Saya punya nenek 70 tahun, udah nggak bisa bergerak lagi. Rupanya ketimpa tembok rumah. Periksa, bawa dokternya bisik saya. Tulangnya patah. Gitu ya. Saya bilang, kita angkut pakai heli, nggak bisa. Kalau pakai heli dia harus duduk. Bentar dia nggak bisa bergerak. Saya bilang, terus gimana nih? Saya kasih obat peredam nyeri sekuat mungkin sampai dengan kapan tim kita turun. Ini GPS sudah ada, dia bilang besok atau lusa sudah turun. Oke, sip. Kasih edukasi. Pakai bahasa Padang atau dia saya nggak bisa. Ini kalau dengerin cerita zaman dulunya, pasti banyak banget ya. Iya, akan berjam-jam, berhari-hari mungkin Ini nggak akan kita juga ngobrolnya udah 2 jam kali ya. Iya. Ini nanti bisa kapan-kapan kita kupas lagi di acara lebih dalam lagi ya. lebih dalam Tapi lagi. kira-kira itulah ya. Maksudnya di dunia relawan itu Anda menemukan sesuatu yang barangkali nggak ditemukan di sehari-hari. Oh, keren. Istilah kita apa ya? Memperkaya hati gitu ya. Dan vitamin. Vitamin hati. Gimana, Jadi saya rasa gitu. Makanya tadi kayak yang kurang tidur pun nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Jadi ada vibrasi. Keren banget. Imunitas kita juga naik. Ya banyak lah kalau orang kesehatan kita endorfin gitu. Jadi kan sebenarnya banyak cara dari kita, terutama yang muda-muda kita yang udah cukup veteran lah ya. Dia nggak mau bilang tua. Tetap veteran. Artinya apa? Mungkin banyak juga pengalaman kita kayak Bang Jan tadi yang bisa dikontribusikan di forum seperti kita ngobrol-ngobrol. Bahkan saya waktu masuk mesin juga sahabat saya belum ya. Saya cuma ngintip-ngintip aja gitu. Terus kemudian ditarik-tarik teman-teman gitu loh. Meskipun mereka nggak tahu ya, kita ngintip, akhirnya ditarik juga. Tarik, iya. Terus akhirnya jadi jatuh cinta. Akhirnya jatuh cinta kepada yang menyandra gitu kan. Kan jalan gitu kan. Yang Nah, untuk disandra. itu harga cinta kita juga sama. Karena apa? Kita tahu bahwa Alga kan baru berdiri ya. Saya kan juga salah satu anggotanya gitu ya. Tapi ketika misalnya kita dalam situasi bencana, terus teman-teman kita telepon, kita kumpulin ini, mungkin nggak seberapa, itu bahagianya luar biasa. Karena saya bahagianya double. Pertama sebagai orang RM saya bilang oke saya dapat support dari kawan-kawan. Kedua, sini harga cinta loh. Berarti komunitas saya
Mas dulu dan pas. harus support dengan saya gitu ya. Itu menurut saya nggak ternilai harganya. Jadi kalau ke depan kalau ditanya, mimpinya apa? Saya ingin ARM dapat kontribusi yang jauh lebih besar dari teman-teman kita karena potensinya banyak gitu ya. Dan siapa tahu dengan demikian jadi salah satu roda untuk membuat ARM ini jauh lebih baik. Masih jauh dari jalannya, tetapi kalau lihat ini saya sih optimis gitu. Terus gini Mas, ini sudah tahun ketiga ya. Yang jadi ketua Mas terus? Jadi itu pertanyaan bagus. Saya sebenarnya baru jadi ketua. Oh gitu. Ketua pertama itu Mas Durbowo. Oh yang tahun 2024. Gugur dalam tugas. Beliau, kamilah berdua itu boleh dibilang yang menelurkan konsep pertama gitu ya. Dibantu teman-teman lain. Tapi konsep kerja itu di tengah. Saya tuh janjikan ke beliau, urusan dapur, konsep manajerial itu saya yang urus. Urusan ke depan sebagai figur ya, jadi contoh teladan kamu lah saya bilang. Tapi qadarullah beliau meninggal dalam tugas. Jadi nggak semua orang ya meninggal dalam tugas yang dia dalam tugas kemanusiaan juga di bawah lembaga dia ya, dalam lembaga beliau almarhum gitu ya. Nah, awal 2021 ya, karena beliau meninggal Desember ya, di rapat pimpinannya HIPB ya, dengan ARM, mereka bilang kita harus ganti dan semuanya nunjuk saya. Terus saya mau bilang apa gitu loh gitu ya. Tapi saya pikir ini amanah. Istilahnya kalau saya jalankan ya mungkin menjalankan amanah almarhum gitu ya. Saya bilang ke sedia, tapi tolong isi posisi saya. Ya saya tinggalin karena posisi itu harus ada yang menggantiin. Jadi diisi siapa? Waktu saya cari akhirnya saya minta dengan sangat Mas Imam Teguh Sabto. Harga juga. Lagi. Ya. Beliau bersedia, bahkan beliau Dewan Pembina. Iya. Saya turun gunung jadi pengurus. Sekarang Mas Imam jadi ketua 1. Gitu ceritanya. Jadi saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun, padahal ada kita juga baru 3 tahun. Rencana siklus pergantiannya berapa tahun sekali nih? Biasanya ikut yayasan ya. Oke. Ada yayasan sesuai dengan masa jabatan 5 tahun. 5 tahun. Jadi saya sampai tahun 2024. Terus membernya sampai sekarang, bukan member, sukarelawan itu tahu Belum nggak? banyak sukarelawan kita. Mungkin baru sekitar, kalian belum data, sedang ada pendataan. Kalau dihitung dari semua yang ikut pernah training, ada sekitar 100-an lebih masih. Belum dihitung sama yang daerah ya. Ya mudah-mudahan setelah podcast ini tayang jadi banyak yang berkenan silakan untuk bergabung. menjadi sukarelawan maupun sahabat ARM ya. Iya. Makasih banyak loh waktunya. Kita yang Nanti terima ini kasih. silakan dibaca aja ada di sini ya. Nanti Mas Pintu yang sibuk nulis-nulis tuh. Untuk namanya? Untuk join di ARM itu seperti apa? Mungkin kita itu juga hotline-nya di situ ya, di deskripsi aja Mbak Evelyn, kali ya. karena pertanyaan-pertanyaan baru ini mancing gitu ya. Mancing saya untuk kita berpikir tentang oh iya ya, karena memang penting juga. Jadi terima kasih justru mancing kita untuk menjawab sesuatu, tentunya ya untuk ini teman-teman harga cita terutama. Ya. Ya mudah-mudahan lain kali kita bisa berkesempatan untuk kesini lagi Dengan senang hati. Terus kita doakan semua yang terjun di ARM, apakah sukarelawan ataupun sahabat, semuanya sehat, dirahmati Allah Amin. Subhanahu wa taala, Amin. niat baiknya Iya. semua dilancarkan. Teman-teman lagi di lapangan, ya ada sekitar 10 orang hari ini. Mudah-mudahan nanti sore bisa pulang dengan Sukses. Sehat. Jadi gitu ya. Makasih banyak. Saya pamit duluan deh. Makasih banyak. Nanti kalau Oke. mau lanjut cerita lagi silakan. Saya pamit Tapi mau duluan. pilih dunia lagi. Saya mau cari tahu berontak lagi untuk dibawa pulang ke rumah. Ini boleh saya bawa nggak sih? Boleh silakan. Silakan. Boleh ya, saya bawa ya. Anu aja, Pak, Nanti saya mau pakai. disematkan juga. Mau Nanti aja. disematkan. Oh, Kalau disematkan nanti, saya mau iya, ada iya, acara iya. khusus. Hei. Ya, saya pamit. Silakan Iya. lanjutkan Baik, lagi Oke. ceritanya. Makasih banyak, makasih banyak. Oke, Makasih. Mudah-mudahan kita kapan-kapan Sampai bisa ketemu ketemu lagi. lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.